Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa man wala, amma ba'd. Dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Zailani pernah berceramah pada tanggal 12 Syawal 545 di madrasahnya. Berikut isi ceramahnya. Wahai manusia, di manakah penghambaan ubudiyah terhadap Allah Al-Haq? Tunjukkan padaku hakikat dari penghambaan itu. Perlihatkan kecukupan dalam setiap urusanmu. Engkau adalah hamba yang lari menuju dari Tuhanmu. Kembalilah padanya, tunduklah kepadanya. Hendaklah engkau tawadu dalam melakukan perintah-perintahnya, dalam menjauhi segala larangannya. Sabar atas ketetapan takdirnya. Jika engkau memenuhi hal tersebut, maka telah sempurna penghambaanmu terhadap Tuanmu, sehingga Tuanmu itu akan mencukupi segala kebutuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Apabila penghambaanmu telah benar, maka Dia akan mencintaimu, dan kecintaannya itu akan semakin kuat di dalam hatimu. Dengan kecintaannya itu, Dia akan lembut kepadamu, dekat denganmu dengan sangat mudah. Tidak akan mencari teman selainnya, maka engkau akan ridho dengan segala hal yang menimpa, meskipun bumi menghimpitmu atau pintu-pintu menjadi tertutup. Engkau tidak akan merasa benci kepadanya, tidak akan berlari menuju pintu yang lain, tidak akan memakan makanan dari yang lain. Seperti kita temukan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah berfirman, dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Surah Al-Qasas ayat 12. Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi sebagai segala sesuatu, yang memandang setiap hal, yang senantiasa mengawasi dan selalu berada dekat manusia. Engkau tidak bisa berlepas diri darinya. Sangat rugi sekali orang yang telah mengenal ma'rifat, setelah itu berpaling kepada kemungkaran. Sungguh celaka jika engkau telah mengenal Allah, lalu engkau berpaling darinya. Sungguh engkau telah menolak kebaikan. Bersabarlah bersamanya, karena dengan bersabar engkau akan sanggup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan balasan dan pahala kesabaran, baik di dunia maupun di akhirat. Hendaklah kalian melakukan kesabaran tersebut, karena kalian sudah dapat melihat bukti kebaikan yang diperoleh sebagai buahnya, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan yang dijanjikan nanti di akhirat. Hendaknya kalian melakukan ziarah ke kubur dengan maksud mengunjungi orang-orang soleh.
Berbuat amal baiklah, jangan bergaul dengan orang-orang tidak mau menerima nasihat baik. Jika mereka mendengar keterangan agama, mereka tidak mengamalkannya. Agamamu akan sirna oleh 4 hal. Pertama, kalian tidak mengerjakan dengan apa yang kalian ketahui. Kedua, kalian mengerjakan apa-apa yang tidak kalian mengerti. Ketiga, kalian tidak menuntut ilmu sehingga engkau berada di dalam kebodohan. Keempat, engkau menghalangi manusia yang ingin menuntut ilmu yang belum mereka ketahui. Wahai manusia, apabila engkau menghadiri majlis zikir, maka hadirilah dengan rasa senang dan lapang, tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Ikuti nasihat yang diberikan dan peliharalah dari kesalahan dan dosa. Jangan memperolok-olok, tertawa dan bersenda gurau. Di atas kepala kalian diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah dari hal tersebut. Jangan menjadi musuh-musuh Allah. Manfaatkanlah apa yang kalian dengar dari majelis itu. Wahai pemuda, sudah menjadi kebiasaan untuk mencari bagian di dalam hidup, mencari sebab makhluk dan lupa pada yang menjadikan sebab itu, yaitu Allah. Mulailah beramal dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah tidak menciptakan manusia dengan permainan dan sia-sia. Tidak hanya untuk makan dan minum, tidur dan menikah. Waspadalah dari kelalaian. Selangkah hatimu mendekat kepada Allah, 1000 langkah Dia akan menghampirimu dengan cintanya. Sesungguhnya kerinduan Allah melebihi kerinduan hamba-hamba yang mencintainya. Allah akan memberi rizki orang-orang yang dikehendakinya dengan tanpa disangka-sangka. Surah Al-Baqarah ayat 212. Apabila Allah menghendaki urusan seorang hamba, maka Dia akan menyediakan baginya yang dibutuhkannya. Hal ini berkaitan dengan makna, bukan bentuk lahirnya. Jika apa yang aku sebutkan telah terpenuhi, maka telah jelaslah kezuhudnya nyat terhadap dunia dan akhirat. Semua hal yang akan menghampiri dirinya, raja sekalipun akan mendekatinya. Hal yang kecil akan menjadi gunung, tetesan akan menjadi lautan, bintang akan menjadi bulan, dan bulan akan menjadi matahari. Yang sedikit akan menjadi banyak, ketiadaan akan menjadi keberadaan, kefanaan akan menjadi kekekalan, kebimbangan akan menjadi keteguhan. Pohon tauhidnya akan menjulang mencapai arsy dan akarnya tertancap kuat di dalam bumi. Kerindangan pohonnya akan menaungi dunia dan akhirat. Apakah cabang yang rindang itu? Yaitu hikmah dan ilmu. Dunia hanyalah seperti lingkaran cincin, sehingga dia tidak dibelenggu olehnya dan tidak juga diikat oleh yang lainnya. Tidak ada raja yang membatasinya, tidak ada penghalang yang menutupinya, tidak ada seorang pun yang dapat merenggutnya, serta tidak ada sesuatu pun yang dapat mencemari kemurniannya. Jika ini telah terpenuhi, maka
Sudah sepantasnya dia berkumpul bersama manusia lainnya untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari gelombang lautan dunia. Apabila Allah Al-Haq menghendaki bagi seorang hamba, Allah akan menjadikan dia sebagai dalil bagi manusia, penyembuh, pembimbing, pembina, pemandu, penuntun, penerang, dan menjadi matahari bagi mereka. Jika Allah menghendaki hal itu, maka akan terjadi. Jika tidak dikehendakinya, dia akan menyembunyikan di sampingnya dan menjauhkan dia dari manusia. Salah satu dari kelompok orang seperti ini akan dikembalikan kepada manusia disertai pemeliharaan dan perlindungan, memberi taufik demi kemaslahatan manusia. Orang yang zuhud terhadap dunia akan diuji dengan akhirat. Orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia dan akhirat akan diuji oleh pencipta dunia dan akhirat. Sungguh kalian telah lalai, seolah-olah kalian tidak akan mati, tidak akan dikumpulkan di hari kiamat, tidak akan dihisab, dan seolah kalian tidak akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Inilah sifat kalian yang sebenarnya, sedangkan engkau mengaku Islam dan beriman. Al-Quran dan ilmu akan menjadi pendakwah atas kalian jika tidak engkau amalkan. Apabila engkau menghadiri majlis ulama dan kalian tidak mengamalkan apa yang mereka nasihatkan, kehadiranmu itu akan mendakwamu dan menjadi sebuah dosa. Seperti halnya andai engkau bertemu dengan Rasulullah dan engkau tidak menerima perintahnya, pada hari kiamat seluruh manusia akan dikuasai oleh rasa takut terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla, terhadap keagungan, kebesaran, dan keadilannya. Raja-raja dunia akan hilang dan yang ada hanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu seluruh makhluk akan kembali kepadanya. Akan nampaklah pemimpin-pemimpin kaum beserta kemuliaan mereka, kemuliaan dari Allah bagi mereka, yaitu pada hari dipenuhi oleh para hamba, negeri-negeri, para penyanggah, dan penegak bumi bersama mereka. Mereka adalah para pemimpin manusia dan menjadi wakil Allah Al-Haq. Pemahaman yang dimaksud adalah maknawinya, bukan zahirnya. Keberanian yang memerangi kaum kafir adalah dengan menghadapi mereka secara langsung. Keberanian orang-orang soleh adalah dengan melawan nafsu syahwat mereka, melawan godaan setan beserta pengikutnya dari golongan manusia. Keberanian orang yang mendapat kekhususan dari Allah adalah dengan zuhud terhadap dunia dan akhirat, serta segala hal selain dia. Wahai pemuda, waspadalah, bergaullah bersama dengan para ahli agama, karena mereka adalah orang-orang yang penting di sisi Allah. Kenalilah orang-orang yang taat kepada Allah dan tinggalkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah engkau berpegang teguh kepada agama, maka engkau akan beruntung. Apabila engkau bergaul dengan ahli agama dan mencintai mereka, maka engkau akan beruntung. Hatimu akan terbebas dari sifat nifak dan orang-orang munafik."
Allah tidak akan menerima apa-apa kecuali yang engkau tujukan untuk mendapat ridhonya. Dia tidak menerima bentuk pekerjaanmu, melainkan makna dari pekerjaan tersebut. Apabila engkau mengesampingkan hawa nafsu, godaan setan, dan gemerlap dunia dalam amal perbuatanmu, maka Allah akan menerima amalmu itu. Beramallah dan ikhlaslah di dalamnya. Sungguh Allah tidak akan menerima amal kecuali amal itu ditujukan untuknya, bukan untuk siapapun selain Dia. Sungguh celaka jika engkau beramal untuk manusia, sementara engkau mengharapkan penerimaannya. Ini adalah kegilaan yang kau perbuat. Tinggalkanlah ketamakan, kesombongan, dan kesenangan. Kurangi kesenanganmu dan perbanyaklah bersedih. Sungguh engkau berada di tanah kesedihan dan tempat yang memenjarakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, adalah orang-orang yang senantiasa bertafakur, sedikit sekali bersenang-senang. Sebaliknya, beliau lebih banyak bersedih hati, sedikit tertawa lepas, kecuali tersenyum untuk menghormati dan membahagiakan orang lain. Dalam hatinya bersemayam kesedihan jika tidak ada para sahabat dan dunia yang harus diserunya. Niscaya dia tidak akan keluar dari rumahnya dan tidak akan duduk bersama seorang pun. Wahai manusia, jika khalwatmu telah sempurna bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuranimu akan mengagumkan dan hatimu akan menjadi murni. Pandanganmu akan menjadi tajam, hatimu menjadi berfikir, rohmu dan nuranimu akan menghampiri Tuhanmu. Memikirkan dunia akan mendatangkan siksa dan akan menjadi penghalang cinta Allah. Sedangkan tafakur tentang akhirat merupakan ilmu dan akan menghidupkan hati. Tidaklah seorang hamba bertafakur melainkan akan memperoleh ilmu tentang perihal dunia dan akhirat. Celakalah jika engkau meletakkan dunia di dalam hatimu. Sungguh Allah telah sempurna menetapkan setiap bagian manusia. Semuanya telah ditakdirkan dengan waktu yang telah diketahuinya. Setiap hari bertambah rizki, baik engkau cari maupun tidak engkau cari. Ketamakan akan memisahkanmu dari Allah dan dari manusia. Dengan ketipisan iman engkau mencari rizki. Dengan bertambahnya keimanan engkau akan menahan diri untuk mencari. Dengan kesempurnaan iman engkau akan tertidur, tidak mementingkannya. Wahai pemuda, jangan mencampur adukan kesungguhan dengan senda gurau. Bagaimana engkau akan menyatu dengan Khalik pencipta, sementara engkau musyrik karena hatimu masih bersama dengan makhluk ciptaannya. Bagaimana engkau akan menyatukan antara zahir dan batin, antara perkara yang masuk akan dengan perkara yang berada jauh di luar akal, antara makhluk dengan Khalik. Sungguh bodoh orang-orang yang melupakan musabab penciptaan dan sibuk mengurusi sebab makhluk. Menyatu dengan yang baru dicipta dan meninggalkan pencipta yang tidak berawal dan berujung. Melupakan yang kekal dan bergabung dengan yang fana. Ingatlah wahai pemuda,
Berteman dengan orang-orang yang bodoh, maka kebodohan akan menular kepadamu. Berteman dengan orang-orang yang bodoh sama halnya dengan berteman dengan penipu. Bertemanlah dengan orang-orang mukmin yang memiliki keyakinan dan selalu mengamalkan ilmunya. Betapa baiknya keadaan orang-orang mukmin dalam usaha mereka. Betapa kuat mujahadah perjuangan yang mereka lakukan. Dan betapa tangguhnya mereka dalam berperang melawan hawa nafsu dan syahwat mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kebahagiaan seseorang mukmin terlihat di wajahnya. Kebahagiaan seorang mukmin terlihat di wajahnya, sedangkan kesedihannya tersembunyi di dalam hatinya. Ini merupakan bagian dari kekuatannya. Dia sanggup menampakkan kebahagiaan di wajahnya, sedangkan di dalam hatinya bersemayam kesedihan karena takut pada Allah. Cita-cita mereka abadi, banyak bertafakur, sering menangis, dan sedikit sekali tertawa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan tenang beristirahat kecuali setelah dapat bertemu dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin akan menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya. Lahirnya bekerja dan berusaha, sedangkan hatinya menghadap Tuhannya. Lahirnya bagi keluarganya, tetapi batinnya untuk Tuhannya. Lubuk hatinya tidak tersiar bagi siapapun, keluarganya, anaknya, ataupun tetangganya. Dia mengingat ucapan Rasulullah SAW, berlindunglah atas urusanmu dengan menyembunyikannya. Dia masih menyembunyikan apa yang ada di sisinya. Jika datang yang mengalahkannya atau ucapannya telah selesai, maka dia akan memperbaiki hal yang salah dan mengubah ungkapannya. Dia menutupi apa yang nampak dan menghapus apa yang terlihat itu. Wahai pemuda, jadikanlah aku sebagai cerminmu, cermin bagi hati dan jiwamu, cermin bagi amal perbuatanmu. Mendekatlah padaku. Sesungguhnya engkau dapat melihat di dalam dirimu apa yang tidak engkau lihat bila engkau tidak berada di dekatku. Apabila engkau memiliki kebutuhan untuk urusan agamamu, datanglah kepadaku. Sesungguhnya aku tidak akan memihakmu dengan mengkhususkanmu dalam urusan agama Allah. Aku tidak akan malu untuk kembali kepada agama Allah. Aku tidak mendidik dengan kekasaran, tanpa persahabatan dan tanpa kemunafikan. Tinggalkan dunia yang ada di rumahmu dan mendekatlah padaku. Sesungguhnya aku berdiri di hadapan pintu akhirat. Berdirilah bersamaku dan dengarkan ucapanku, lalu kerjakanlah sebelum kematian datang menjemputmu. Lingkaran tersebut adalah rasa takut kepada Allah. Jika engkau tidak memiliki rasa takut kepadanya, maka engkau tidak akan merasa aman di dunia dan di akhirat. Takut kepada Allah adalah mengetahui zatnya. Oleh karena itu, Allah menjelaskan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Surah Fatir ayat 28. Tidak ada orang yang benar-benar takut kepada Allah melainkan para ulama. Adalah para ulama yang mengamalkan apa yang mereka tahu dan kuasai dari ilmunya. Mereka tidak mengharapkan balasan ganjaran atas amal baik yang telah mereka lakukan. Hanya satu tujuan mereka, yaitu ridhonya dan dapat dekat dengannya.
Mereka hanya mengharap cintanya dan dapat mendekat dan lepas dari segala penghalang. Mereka mengharapkan agar tidak tertutup pintu pada wajah mereka, dunia dan akhirat. Mereka tidak mencintai dunia, bahkan akhirat, tidak apapun selainnya. Dunia itu kaum dan akhirat juga untuk kaum zat Allah. Al-Haq untuk kaum. Dunia itu kaum dan akhirat juga untuk kaum, dan zat Allah Al-Haq untuk kaum. Kaum itu adalah mereka yang mukmin dan yakin, yang makrifat, yang mencintainya, yang bertakwa serta khusyuk dalam beribadah. Dan mereka yang senantiasa dirundung sedih, kaum yang takut kepada Allah walaupun goib. Allah Subhanahu wa ta'ala itu goib dari pandangan mata lahir, tetapi dia hadir dalam pandangan hati mereka. Bagaimana mereka tidak akan merasa takut, karena setiap waktu dia Allah selalu dalam kesibukan. Dia mencipta, mengubah, mengganti, dan memperbaharui, menolong dan mengalahkan, menghidupkan dan mematikan, menerima dan menolak, mendekatkan dan menjauhkan, dan sebagainya. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu, dan jangan jauhkan kami darimu. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Demikianlah isi ceramah Syekh Abdul Qadir Az-Jalani dari kitab Fathur Rabbani, di mana tadi saya membacakan tentang majelis kelima, yaitu sebab-sebab cinta Allah pada hambanya. Ya, tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.